Cerita berlanjut. Ekspresi Rulai kecil dan para biksu iblis langsung berubah. Mereka serempak menerjang untuk merebut kitab itu. Harta tersebut ditemukan secara tidak sengaja di gunung, karena tak seorang pun mengetahui asal-usul maupun cara menggunakannya. Kitab itu disegel di dalam pagoda Buddha. Tak ada yang menyangka, itulah buku hidup dan mati milik Dewa Dukun Kui. Seorang biksu berhasil menyentuh kitab itu. Namun, tangannya langsung membusuk hingga tinggal tulang. Dia buru-buru menarik tangannya sambil menjerit. Para biksu lain segera mengerahkan berbagai seni ilahi untuk menghentikan kitab itu. Sayangnya, tak satu pun berhasil. Buku hidup dan mati menembus semua serangan, lalu melesat menuju mangkuk sedekah emas. Rulai kecil segera mengangkat mangkuk itu. Satu tangan membentuk mudra. Tangan lainnya berubah menjadi gunung petir yang menekan mangkuk sedekah. Duar! Dia berniat membunuh Dewa Dukun Kui sebelum kitab itu mencapainya. Namun, wush, buku hidup dan mati berputar sekali. Telapak tangan Rulai kecil langsung menua dengan kecepatan yang terlihat jelas. Rulai kecil terkejut. Dia segera melempar mangkuk sedekah emas. Namun kitab itu terus mengejarnya. "Kakaksu!" teriak Kinmu. Dia langsung melesat mengejar mangkuk sedekah. Di saat yang sama, Su Senghua juga bergerak. Kecepatan keduanya nyaris sama. Jari Kinmu terus menari. Runin-runin teleportasi memenuhi udara. 4 langkah, 4 sentuhan. Sebuah seni ilahi teleportasi langsung terbentuk. Buku hidup dan mati langsung dipindahkan puluhan kilometer jauhnya. Di sisi lain, Su Senghua mengangkat kedua tangannya. Ratusan tulisan dewa memenuhi udara. Semuanya membentuk satu kata, segel. Tulisan dewa itu langsung membungkus mangkuk sedekah emas dan memutus hubungan antara Dewa Dukun Kui dengan buku hidup dan mati. Tanpa membuang waktu, Kinmu mengeluarkan kuas dan gulungan kosong. Dalam beberapa sapuan, angin, petir, awan, semuanya muncul di atas lukisan. Dia langsung melempar mangkuk sedekah emas ke dalam lukisan itu. Su Senghua menerima kuas. Dengan tulisan dewa, dia kembali menambahkan puluhan segel di sekeliling lukisan. Kinmu lalu mencap segel pribadinya. Su Senghua melakukan hal yang sama. Baru setelah itu, keduanya menghela napas lega. Sementara itu, kera iblis sudah kembali membawa buku hidup dan mati. Rulai kecil beserta para biksu hanya bisa saling berpandangan. Kerjasama Kinmu dan Su Senghua benar-benar sempurna. Yang satu memindahkan kitab, yang lain menyegel mangkuk, lalu Kinmu melukis. Su Senghua menyegel lukisan. Keduanya menutupnya dengan cap pribadi. Semua dilakukan tanpa satu gerakan pun terbuang, seolah mereka telah berlatih ribuan kali. Dari dalam lukisan, Dewa Dukun Kui tertawa dingin. "Pemimpin Sekte Jin, berani sebutkan nama aslimu?" Kinmu sama sekali tak menggubrisnya. Dia menoleh kepada Rulai kecil. "Rulai, kemampuan Dewa Dukun Kui sangat aneh. Selama mengetahui nama asli seseorang, dia bisa membunuh lewat seni ilahi penghormatan jiwa. Kita harus segera memusnahkannya. Kalau dibiarkan hidup, bencana yang ditimbulkannya akan jauh lebih besar." Rulai kecil tampak ragu. Di tubuhnya masih ada jiwa-jiwa penuh dosa. Kalau berhasil kucerahkan, itu akan menjadi pahala terbesar. Kinmu menggeleng. "Sekarang aku baru tahu, memang masih ada perbedaan antara Rulai besar dan Rulai kecil." Alis Rulai kecil langsung terangkat. "Pemimpin Sekte Jin, kembalikan mangkuk sedekahku. Aku akan memimpin seluruh biara mencerahkan Dewa Dukun Kui. Aku tidak percaya dia tidak bisa bertobat." Kinmu melirik Su Senghua. Su Senghua hanya menggeleng pelan. Mereka memang tak mungkin membawa lukisan itu keluar dari biara petir kecil. Akhirnya, Kinmu menyerahkan gulungan tersebut. Su Senghua lalu memandang kera iblis. "Kakak senior Jankong, boleh aku melihat buku hidup dan mati?" Kera iblis langsung menyerahkannya. Su Senghua sedikit terkejut. Buku hidup dan mati ternyata hanyalah selembar lembaran tipis berwarna keperakan. Permukaannya licin seperti cermin, tak ada tulisan sedikit pun. Namun, saat dia melihat Jingyan melalui permukaan kitab itu, di atas kepala Jingyan muncul dua kata, Jingyan. Jantung Su Senghua langsung berdegup kencang. Dia segera mengarahkan kitab itu ke Kinmu. Namun nama yang muncul bukan Kinmu, melainkan Jin Fengqing. "Tuan Muda Qin." Suara Su Senghua langsung berubah. Jinmu menerima kitab itu. Begitu melihatnya, ekspresinya ikut membeku. Semua orang yang dia arahkan ke kitab itu akan memunculkan nama lahir mereka.
Bahkan para biksu iblis pun demikian. Nama yang muncul adalah nama dharma mereka. Kinmu lalu mengarahkan kitab itu kepada kera iblis. Di atas kepalanya muncul dua kata, Zankong. Lalu kepada Rulai kecil muncul nama, Yuan Ding. Darah Kinmu langsung terasa dingin. Kalau benda ini jatuh ke tangan Pangongso, dia bisa membunuh siapapun di dunia. Tanpa ragu, Kinmu langsung mencoba merobek kitab itu. Tak bergerak sedikit pun. Dia dan Su Senghua menariknya bersama. Tetap tidak rusak. Kinmu segera menghunus pedang bebas. Swing. Pedangnya menghantam permukaan kitab. Namun hanya memunculkan rune-rune aneh sebelum lenyap seketika. Kitab itu tetap utuh. Kulit kepala Kinmu langsung meremang. Rune Yodu. Benda ini berasal dari Yodu. Pedang bebas bahkan tak mampu melukainya. Artinya, peringkat buku hidup dan mati minimal setara, bahkan mungkin lebih tinggi daripada pedang itu. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Dukun Kui juga berada pada tingkat yang sangat mengerikan. Seorang biksu beralis kuning maju. Tuan Muda Jin, itu milik biara petir kecil. Tolong kembalikan. Kinmu hanya tersenyum. Dia langsung memasukkan buku hidup dan mati ke dalam kantong Taoti. Lalu diam-diam menyimpannya di sarang naga sejati. Rulai, kalau kau gagal mencerahkan Dewa Dukun Kui, kitab ini akan direbutnya. Untuk sementara biar kusimpan. Rulai kecil menatapnya lama. Akhirnya dia mengangguk. Biarlah, setelah Dewa Dukun Kui tercerahkan, kau kembalikan. Lalu dia menoleh kepada semua biksu. Kita mulai. Para biksu segera menggantung berbagai senjata Buddha. Lukisan penyegel dipasang kembali. Puluhan formasi disusun untuk menghalangi indera Dewa Dukun Kui. Tak lama kemudian, suara kitab suci kembali memenuhi seluruh gunung. Su Senghua berbisik. Kita pergi? Kinmu menggeleng. Aku belum tenang sebelum Dewa Dukun Kui benar-benar selesai. Kera iblis ikut mengangguk. Mati. Tenang. Kinmu tertawa. Teman besar benar. Tapi menurutku, Rulai kecil akan sangat kesulitan mencerahkannya. Su Senghua akhirnya berdiri. Kami berdua pergi dulu. Kami hanya pengembara. Jingyan ikut bangkit. Namun Jinmu tiba-tiba berkata, apa kau tidak ingin mempelajari bentuk pedang ke-18ku? Aku juga ingin mempelajari caramu menyatukan harta ilahi 6 arah dan 7 bintang. Su Senghua berhenti melangkah. Dia tersenyum. Aku kira kau terlalu sombong untuk mengatakannya. Kalau ingin belajar, aku akan mengajarimu. Jinmu balas tersenyum. Lalu kau? Tidak ingin mempelajari bentuk pedangku? Su Senghua menggeleng. Bukan tidak mau. Hanya saja, jalur utamaku memang bukan pedang. Wajah Kinmu langsung menghitam. Begitu mempelajari panduan roh primordial, aku benar-benar terkejut. Su Senghua tersenyum kagum. Di puncak emas, Kinmu, Su Senghua, kera iblis, dan yang lain sedang membahas teknik yang diciptakan Jinmu bersama Ling Yuxiu. Buku panduan itu membuka kemungkinan yang nyaris tak terbatas. Teknik ini bukan hanya memungkinkan roh primordial digunakan di alam 6 arah, tetapi juga membuka jalan untuk menciptakan berbagai seni ilahi roh primordial. Penemuan sekecil apapun akan mempengaruhi seluruh jalur kultivasi, mulai dari alam makhluk surgawi, hidup dan mati, hingga jembatan ilahi. Lalu Su Senghua memandang Kinmu dengan hormat. Panduan roh primordial pantas menjadikan kalian berdua guru bagi seluruh dunia. Aku mengagumimu sekaligus merasa tertekan. Kita sama-sama tubuh tuan, tetapi kau sudah melangkah sejauh ini. Kinmu tersenyum. Lalu apa yang kau lakukan? Aku memilih tantangan terbesar. Aku menyatukan alam 6 arah dan alam 7 bintang. Kinmu langsung terkejut. Menyatukan 2 alam? Bagaimana caranya? Su Senghua mulai menjelaskan. 7 harta ilahi terdiri dari embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, serta jembatan ilahi. Embrio roh menjadi inti. Darinya lahir 5 elemen, lalu terbentuk 6 arah. Setelah itu muncul matahari dan bulan, sehingga menjadi 7 bintang. Dengan 7 bintang lengkap, lahirlah alam makhluk surgawi. Roh primordial kemudian menghubungkan hidup dan mati, hingga akhirnya membangun jembatan ilahi menuju istana surgawi. Kinmu terus mengangguk. Penjelasan itu hampir sama dengan pemahamannya. Hanya saja, matahari dan bulan miliknya sudah terbentuk jauh sebelum memasuki alam 7 bintang. Ia menganggapnya sebagai keunikan tubuh tuan. Kalau begitu, bagaimana kau menyatukan 6 arah dan 7 bintang?
Su Senghua tersenyum, dengan berpikir secara terbalik. Tubuh Kinmu bergetar. Hebat. Su Senghua melanjutkan. Aku membayangkan diriku berdiri di gerbang selatan Istana Surgawi dan memandang seluruh 7 alam dari atas. Di sudut pandang itu, 7 alam sebenarnya hanyalah satu. 7 harta ilahi sejatinya merupakan satu kesatuan yang dipisahkan menjadi 7 bagian. Mustahil menyatukannya sekaligus. Tetapi panduan roh primordial memberi kemungkinan untuk menyatukan 2 harta terlebih dahulu. Kinmu langsung menangkap maksudnya. Tetapi penghalang antar harta begitu kuat. Bagaimana kau menghancurkannya dengan roh primordial? Aku menciptakan teknik roh primordial 6 arah 7 bintang. Su Senghua segera menjalankan tekniknya. Ki vitalnya melonjak. Duar! Di bawah kakinya muncul bunga teratai yang berubah menjadi platform roh. 5 bintang, 5 elemen berputar mengelilinginya. Matahari dan bulan terbit ke langit. Ke-7 bintang bersinar bersamaan. Roh primordial Su Senghua berdiri tegak di antara langit dan bumi. Sementara cahaya dari platform roh menghubungkan 5 elemen, 6 arah, dan 7 bintang menjadi satu. Mata Kinmu langsung berbinar. Dia merasakan seluruh penghalang antar harta ilahi lenyap. Teknik itu benar-benar menghubungkan langit dan bumi. Wow! Hebat! Teriaknya. Kakak Su, terimalah jurusku. Duar! Kinmu langsung menghantamkan 8 pukulan petir. Guntur musim semi di Laut Timur. Gelombang Chi Vital menyapu seluruh pegunungan. Wush! Su Senghua mengangkat telapak tangannya. Keduanya sama-sama terguncang. Kinmu mundur selangkah dengan wajah penuh keterkejutan. Kepadatan Chi Vital Su Senghua yang semula sedikit di bawahnya, kini justru telah melampauinya. Su Senghua kemudian menjelaskan inti teknik tersebut. Roh primordial menjadi pusat dari 4 harta ilahi agung, lalu menghapus penghalang antara 6 arah dan 7 bintang hingga keduanya menyatu sempurna. Jinmu langsung tenggelam dalam pikirannya. Kalau 2 alam bisa disatukan, berarti penghalang antara embrio roh dan 5 elemen juga bisa dihancurkan. Begitu pula makhluk surgawi, hidup dan mati, bahkan jembatan ilahi. Suatu hari nanti, ke-7 harta ilahi mungkin benar-benar dapat menjadi satu. Jika itu terjadi, seluruh sistem kultivasi dunia akan berubah. Semua praktisi seni ilahi akan menjadi jauh lebih kuat. Itu akan menjadi reformasi terbesar dalam sejarah. Gumam Kinmu. Su Senghua menggeleng. Semua itu berawal dari panduan roh primordial yang kau ciptakan bersama Putri Siu. Kinmu hanya tertawa. Sebenarnya, tanpa pertemuan pertamanya dengan Su Senghua dulu, mungkin panduan roh primordial juga tidak akan pernah lahir. Tiba-tiba, duar, petir bergemuruh. Tubuh kera iblis membesar hingga sebesar gunung kecil. Dia ternyata langsung mempraktikkan teknik roh primordial 6 arah 7 bintang. Semua orang mundur kaget. Su Senghua menatap Jinmu. Bakat kakak senior Jan Kong benar-benar menakutkan. Kinmu mengangguk. Pikirannya benar-benar bersih. Dulu dia juga mempelajari 8 pukulan petir jauh lebih cepat dariku. Su Senghua mengernyit. Idih, jangan-jangan dia juga tubuh tuan. Jinmu menggeleng. Kami bertiga berbeda. Aku membuka jalan. Kakak Su menyempurnakan jalan. Sedangkan kakak senior monyet besar mampu mempelajari semua teknik dengan kecepatan luar biasa. Kera iblis memang tidak pandai menciptakan teknik baru. Namun begitu seseorang menciptakannya, dialah yang paling cepat menguasainya. Melihat itu, Jinmu segera mulai berkultivasi menggunakan teknik baru tersebut. 2 hari kemudian, akhirnya dia berhasil menghancurkan penghalang antara 6 arah dan 7 bintang. Begitu membuka mata, dia melihat Su Senghua dan kera iblis sedang bertarung sengit di antara pegunungan. Duar! Disaksikan sorakan para biksu iblis. Namun sebelum sempat menghampiri, sebuah suara keras menggema dari kaki gunung. Biara petir kecil! Berani sekali kalian mencuri roh primordial guruku! Serahkan sekarang juga, atau akan kuhancurkan seluruh sekte ini! Kinmu menoleh. Pangongsu sedang berjalan menaiki gunung. Kedua kakinya kini sama-sama tampak aneh. Jinmu langsung tersenyum lebar. Bocah ini, bukankah dulu hanya 1 kakinya yang kupotong? Swing! Tanpa berkata apa-apa, Kinmu langsung mengirim pedang terbangnya.
Pangungso baru saja memasang kaki barunya. Swing! Saat menyadari serangan itu, sudah terlambat. Krak! Pedang terbang langsung menebas kedua kaki barunya hingga terlepas. Kau sialan! Pangungso roboh ke tanah sambil meraung marah. Kinmu, Caasu, kita tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Kinmu menarik kembali pedangnya sambil tertawa keras. Hahaha, Grandmaster benar-benar baik. Datang jauh-jauh, bahkan membawa sepasang kaki baru untukku. Tentu saja, hadiah sebesar itu tak mungkin kutolak. Saat itu, seorang pemuda memanggul peti mati berjalan memasuki gerbang gunung. Dia mendongak ke arah Jinmu sambil tersenyum. Tabib Agung Jin, dunia memang sempit. Kita bertemu lagi. Pemuda yang memanggul peti mati itu berjalan santai menaiki gunung. Pakaiannya masih putih bersih, wajahnya masih muda. Namun, aura yang dipancarkannya sama sekali berbeda dari Xing'an yang pernah ditemui Jinmu di hutan buah. Jantung Jinmu langsung menegang. Di dunia ini, selain guru negara, hanya Xing'an yang benar-benar membuatnya merasa terancam. Guru negara masih memiliki prinsip. Selama seseorang tidak menghalangi jalannya, dia tak akan sembarangan membunuh. Namun Xing'an berbeda. Tujuan hidupnya hanya satu, mengoleksi. Dia gemar mengambil bagian tubuh para ahli yang telah mencapai alam dewa. Yang lebih mengerikan, dia tidak langsung membunuh korbannya. Dia membiarkan mereka tetap hidup agar suatu hari nanti bisa memanen bagian tubuh mereka lagi. Dulu, seluruh ahli sekte suci surgawi, belasan naga banjir alam jembatan ilahi, bahkan para tetua terkuat kekaisaran pedoman abadi, pernah bertarung melawannya. Hasilnya, mereka kalah telak. Kalau bukan karena racun buatan Jinmu, mereka semua mungkin sudah mati. Bahkan mantan pemimpin sekte, Li Tianxing, gugur dalam pertempuran itu. Sejak saat itu, Kinmu sadar, si bangke Xing'an adalah monster yang hampir tak memiliki kelemahan. Dia bukan dewa, namun seluruh tubuhnya telah berada di tingkat dewa. Tubuh, chi vital, roh primordial, bahkan darahnya, semuanya telah mencapai alam dewa. Kinmu segera menoleh ke puncak emas. Cahaya Buddha memenuhi langit. Seluruh biksu iblis sedang membantu Rulai kecil menekan Dewa Dukun Kui. Teratai emas bermekaran. 20 surga muncul di atas langit. Para Buddha dan Dewa duduk bersila. Sementara suara kitab suci mengguncang seluruh pegunungan. Namun Kinmu justru menghela napas. Dharma sebesar apapun belum tentu mampu menghentikan Xing'an. Su Senghua dan kera iblis segera datang. Siapa dia? Tanya Su Senghua pelan. Jinmu menjawab dengan wajah serius. Lebih berbahaya daripada dewa. Seluruh tubuhnya telah menjadi tubuh dewa. Dan sampai sekarang, aku bahkan belum mengetahui asal-usulnya. Su Senghua langsung terkejut. Sementara itu, Pangongsu terus memanjat gunung menggunakan kedua tangannya. Kakak Xing'an, sekarang kau percaya aku tidak berbohong kan? Roh primordial guruku memang ada di sini. Lihat cahaya Buddha itu. Mereka sedang berusaha mencerahkannya. Xing'an mengangguk pelan. Bukan memurnikan, melainkan mencerahkan. Ling Qing pernah berkata, Chi vital Rulai kecil sudah mendekati alam dewa. Aku juga tertarik menjadikannya koleksi. Hanya saja, dulu tubuhku sedang bermasalah. Pangongsu tersenyum. Kalau begitu, setelah kau membunuh Jinmu dan mengambil roh primordial guruku, jangan lupa janjimu. Tentu. Xing'an menjawab santai. Namun dalam hati dia berpikir, begitu kaki baru Pangongsu tersambung, akan kupotong lagi. Saat itu, cahaya Buddha di puncak emas semakin terang. Tahta teratai bergetar hebat. 20 surga memancarkan cahaya yang memenuhi langit. Tiba-tiba, duar. Ki iblis hitam meledak dari dalam mangkuk sedekah. Dasar keledai-keledai botak, teriak Dewa Dukun Kui. Ada ahli datang. Aku tak punya waktu bermain dengan kalian lagi. Chi iblis menghantam cahaya Buddha. Teratai emas berguncang. 20 surga hampir runtuh. Krak! Pertahankan formasi! Teriak monyet Rulai kecil. Seluruh biksu iblis segera melantunkan kitab suci. Akar-akar cahaya Buddha menghubungkan seluruh puncak gunung. Suara Dewa Dukun Kui berubah menjadi bahasa asing yang aneh. Jinmu langsung mengernyit. Itu bukan bahasa iblis. Lebih mirip bahasa Yodu. Saat kemudian, retakan hitam muncul di samping tahta teratai. Cahaya hitam menyembur keluar.
Namun suara kitab suci segera menutup retakan itu kembali. Dewa Dukun Kui meraung marah. Si bangke! Tubuhnya membesar dan mengangkat seluruh tahta teratai. Kalau bukan karena murid durhakaku yang memisahkan tubuh dan roh primordialku, mana mungkin kalian bisa menekanku? Rulai kecil segera mengeluarkan sariranya. Sarira itu terbang menuju 20 surga. Seorang Buddha di dalam penglihatan tersebut mengangkat sarira itu tinggi-tinggi. Seketika, seluruh 20 surga berubah semakin nyata. Tinggi. Cahaya Buddha meningkat berkali-kali lipat. Dewa Dukun Kui langsung dipaksa berlutut. Mata Xing An berbinar. Roh primordial yang luar biasa. Aku menginginkannya. Pangongso ikut terkejut. Rulai kecil hampir membuka alam Buddha. Xing An mengangguk. Dulu Rulai besar memaksakan diri membuka 20 surga alam Buddha dengan pagoda 10.000 Buddha. Rulai kecil memang belum mampu melakukannya, tapi dia bisa meminjam kekuatan alam Buddha melalui sariranya. Sudah sangat luar biasa. Sambil berbicara, Xing An terus melangkah menuju puncak emas. Dia sama sekali mengabaikan Kinmu, Susenghua, dan kera iblis. Tangannya perlahan menyentuh salah satu akar cahaya Buddha. Sret! Hanya dengan satu usapan, akar cahaya Buddha itu langsung terputus. Tahta teratai mulai layu. 20 surga pun perlahan memudar. Rulai kecil dan seluruh biksu iblis langsung terkejut. Mereka serempak menoleh ke arah Xing An. Rulai kecil memberi isyarat agar semua orang tetap tenang, lalu berjalan menghampirinya. Xing An membalas memberi hormat. Xing An memberi salam kepada monyet Rulai Yuanding. Ekspresi Rulai kecil sedikit berubah. Kau datang untuk mengambil nyawaku? Tidak, aku hanya menginginkan 3 hal. Nyawa tabib agung Jin, roh primordial Dewa Dukun Kui, dan kultivasi Qi vital Rulai Yuanding. Aku jarang membunuh. Selain bocah itu, selama kalian tidak melawan, kalian semua masih bisa hidup. Kinmu hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hati, dia sudah bersiap menghadapi pertempuran paling berbahaya sejak meninggalkan desa tanpa nama.